Kemudian ya mungkin sampai sekarang itu ya kakak kandung Marcelino Ferdinand Octaviano Fernando. Jangan tolong Senang Arab ojo ngadeg ya, tunggu ya, tunggu Senang Arab tunggu ya, tunggu ya. Dan berikutnya kita panggil Mas Aja yang akan memandu untuk talkshow kita malam hari ini. Silakan Mas Aja. Teman-teman semuanya, hari ini telah bersama kita Coach Houston, ada Mas Opan, ada Mas Andika. Ya, jadi hari ini kita akan berdiskusi ya, kita akan ngobrol soal timnas yang akan segera bertanding nanti pukul 9. Ya. Nah, kita mulai aja. Coach Houston mungkin bisa sharing, Coach. Kira-kira dulu Coach Houston kan pernah di EPA ya, U20, kemudian dulu pernah ngelatih Hernando, ngelatih Rizky Rico tahun 2019 sampai juara gitu ya. Kira-kira nilai-nilai apa yang bisa kita bagikan dari perjalanan panjang teman-teman itu hingga sampai di level dunia saat ini? Halo, salam satu jaring. Oke, terima kasih Mas. Kita tahu ya, Hernando sama Rizky itu sekarang menjadi bilang kompetisi di tim nasional, baik di tim Indonesia bahkan di senior. Memang dari muda mereka itu di satu berbakat, yang kedua dia disiplin, terus kerja keras dan yang utama dia juga religius. Berarti bakat aja nggak cukup ya? Bakat aja nggak cukup harus dikepa dengan latihan yang intensif, latihan yang keras gitu. Kira-kira dulu Coach Houston mengasuh mereka itu bagaimana, melatih mereka? Karena namanya remaja itu kan banyak perlawanannya, banyak pengen main sendiri dan lain sebagainya. Saya kira malah tidak seperti itu, karena mereka termasuk mempunyai attitude yang cukup bagus gitu. Ya kita harus berterima kasih juga kepada pelatih-pelatih SFB di mereka sebelumnya, karena pertama mereka nendang bola, kontrol bola, dribbling bola, tangkap bola kan dari pelatih-pelatih SFB itu. Terus selanjutnya di tangan pelatih yang tepat, seperti misalkan Coach Aji, dia juga kita memberikan pemain muda. Bahkan sekarang di tangan pelatih yang cukup bagus di Coach Sim gitu. Nah, kalau untuk pertandingan hari ini kira-kira Coach Houston ada ini nggak, ada preview nggak? Kira-kira bagaimana pertandingannya nanti? Tentunya kalau sudah bicara 4 besar, pertandingannya pasti sangat seru, karena tim yang lolos di 4 besar pasti tim kuat, dan juga mereka sudah saling tahu kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kalau menurut pandangan Coach Houston, Uzbekistan ini kayak gimana mainnya nantinya? Uzbekistan adalah termasuk salah satu di antara 4 tim semifinal yang kuat. Kenapa? Karena dari mulai penyisian dia tidak pernah kalah dan selalu clean sheet. Dan jangan lupakan dia di 2018 termasuk juara 1 di AFC Usia 23. Artinya ini bukan remeh-temeh ya. Kalau dari line up hari ini kira-kira Coach Houston prediksi siapa aja yang akan main? Kalau menurut saya line up seperti biasa, cuma minus striker aja karena akumulasi kartu. Siap. Baik, kita geser ke Mas Opan ya. Jadi Mas Opan ini adalah kakak dari Marcelino ya. Kira-kira bisa sharing nggak sebagai kakak ini? Ya. Selama Piala Asia ini, apakah pernah kontak langsung dengan adik gitu ya? Mungkin tanya kabar, mungkin kasih support, mungkin tanya apa yang terjadi di sana. Hamil 1 pertandingan itu bisa cerita nggak kronologi kecil yang mungkin kita bisa sharing di sini? Ya pastinya biasa aja sih, karena kita namanya adik kakak Surabayaan, jadi kalau telepon video call malah sering guyon-guyon. Jadi misalkan dia habisnya menang gitu, saya bilang, wah kalau kamu menang nih aku susah, yang tanya wartawan banyak, kata dia bilang gitu. Nah makanya dia cuma bilang, iya jawabnya biasa aja, nggak usah lebay, kata gitu. Jadi paling cuma guyon-guyonan gitu aja sih, paling nyemangati, kasih doa, motivasi gitu aja, simpel-simpel aja.
Kira-kira ada nggak di fase-fase tertentu yang adik itu gugup juga nervous gitu ya? Pernah nggak mungkin sharing atau curhat sama sang kakak? Kalau misalnya untuk saat ini untuk kehidupannya, kalau kita rasa keluarga udah melewati fase itu, karena dari pengalamannya, dari kesempatannya, dari ya cara dia untuk beradaptasi itu sudah oke. Tinggal masalah untuk mungkin waktu kemarin dia ada 2 peluang, dia menyadari itu dan dia bilang mungkin di waktu telepon atau apa, "Oh, aku kurang, emang deh aku 2 peluang gitu kemarin lawan Korea." Itu aja sih, paling cuma dia mengevaluasi, introspeksi sudah bisa sendiri. Mas Sofan, kalau boleh sharing ke teman-teman yang hadir di sini, kira-kira karakter apa yang menonjol dari adik ini yang sebagai kakak itu sangat kagum dengan adiknya gitu, yang kira-kira itu bisa menginspirasi kita semua yang ada di sini? Ya mungkin kepercayaan dirinya sangat tinggi mungkin. Nah mungkin Coach Tom juga mungkin tahu, yang pegang juga Marcel. Memang kepercayaan dirinya dia tinggi dan kemauannya keras. Seperti contohnya dia mau keluar, dia punya target, dia privat bahasa Inggris, gak sampai setahun dia bisa lancar gitu. Itu yang kemauan itu yang memang ya harus dicontoh sama pemain-pemain muda sekarang. Berarti setelah kemauan ada kerja keras, ada disiplin, mau selalu belajar ya. Kemudian 1 tahun langsung bisa bahasa Inggris ya. Nah artinya kita semua bisa belajar dari itu ya. Nah kita geser ke Mas Andika nih. Kira-kira bisa sharing nggak, Mas Andika ini kan teman setim dengan Hernando ya. Dulu juga di EVA juga, kemudian di tim senior juga. Kira-kira dan posisinya sama ya kan, sama-sama kiper. Nah, kira-kira bagaimana kalian berdua ini bisa kompak dalam jangka yang sangat panjang ya, kalau kita boleh cerita ya. Mungkin bisa sharing ke kita, Mas. Kalau dari Andika sama Hernando sih, kita menganggapnya kita nggak ada persaingan antara posisi, karena kita di tim senior itu semua sama. Kita nggak menganggap siapa pengalaman yang lebih banyak, siapa yang pengalamannya belum banyak juga. Karena kalau kita terus-terusan menganggap diri kita sebagai lawan, kita nggak bakal maju-maju. Itu sih yang disampaikan Nando ke saya sama yang lain gitu. Ya, selama Piala Asia ini sering kotak-kotakan nggak? Mungkin chat WA gitu, mungkin video call dan lain sebagainya. Kalau kontak mungkin seringnya DM. Waktu itu saya DM ke Nando waktu Nando lolos semifinal. Saya cuma titip salam ke Hernando, kongres bro, bismillah situ mana. Semoga di pertandingan malam ini timnas Indonesia bisa membawa hasil yang baik dan berhasil ke final. Jadi pertemanan Hernando dan Andika ini sangat ini ya, positive vibe ya, kalau anak sekarang bilang ya, good vibe ya. Good vibe, alhamdulillah. Nah sekarang kita kembali ke Coach Uston. Coach kan juga pernah di timnas gitu ya, kemudian pernah menjalani fase-fase genting gitu ya, fase-fase krusial. Kira-kira hal-hal non teknis kayak demam panggung, gugup, nervous gitu ya, itu ada nggak sih? Ya kalau untuk di level timnas saya kira juga tidak ada ya, itu sudah kita lewati semua. Karena memang di sepak bola kan ada 4 aspek, dan yang paling utama itu mental. Mental itu tertera ya dari kompetisi, Mas. Kalau kompetisi dari mulai usia muda terus di kompetisi liga kita bagus, tentunya dengan sendirinya di timnas juga akan bagus. Siap, terima kasih. Baik, sekarang boleh kita panggil pemain Persebaya lainnya, boleh ya? Terima kasih Coach Uston, Mas Sofan dan Mas Andika, boleh untuk kembali. Kita panggil Bruno, Tony Dewasa, dan Andre Octaviansa untuk maju ke depan.